Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa huwa a'zamun ni'am wa huwa alladzi amarna bit taqwa wal istiqamati bis shalah wa ghairuha min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberi umur panjang oleh Allah, sampai saat ini diberi kesehatan, diberi waktu untuk datang ke masjid seperti ini. Marilah kita manfaatkan betul kesempatan yang diberikan oleh Allah itu untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa itu adalah hal yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Orang akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, apabila dia mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di saat-saat seperti sekarang ini, ma'asyiral muslimin, di mana suhu di Indonesia saat ini tidak seperti biasanya. Rata-rata suhu di Indonesia biasanya 26 sampai 27 derajat Celcius. Tapi saat ini mencapai 34 derajat Celcius. Ini sangat panas. Kalau tidak hati-hati kadang-kadang menyebabkan dehidrasi dan menimbulkan penyakit. Bukan hanya itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di banyak tempat di Indonesia ini terjadi kekeringan di mana-mana, kebakaran dan lain sebagainya. Penyebabnya apa? Karena saat ini terjadi pemanasan di Samudra Pasifik bagian timur dan bagian tengah yang kita kenal dengan istilah El Nino. Jadi El Nino itu menyebabkan Indonesia saat ini sangat panas dan terjadi kekeringan, sering terjadi kebakaran. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Bagaimana kita selaku umat Islam menyikapi keadaan ini, ma'asyiral muslimin? Ada sebuah hadis qudsi
Hadis qudsi itu adalah hadis di mana isinya dari Allah, teksnya dari Rasulullah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inni la'ahammu azaban li ahlil ardi walamma idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhu. Kata Rasulullah bahwa Allah berfirman, sungguh kata Allah, ini sungguh saya kata ingin sekali menimpakan azab kepada ahli bumi yang senang sekali melakukan maksiat, bahkan bangga dengan dosa-dosa yang dilakukannya kadang-kadang. Walamma idza nazartu ila ummari buyuti, begitu aku melihat masih banyak di antara hamba-hambaku yang mau memakmurkan rumahku, wal mutahabina, dan banyak di antara hamba-hambaku yang hidupnya saling kasih sayang, rukun di antara satu dengan yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, dan mau bertaubat, mau beristighfar kepadaku di waktu sahur, saraftu anhu, maka azab itu aku urungkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berarti dalam kondisi seperti sekarang ini 3 hal ini kita lakukan. Makmurkan rumah Allah berupa masjid dan musola, itu luar biasa banyaknya sekarang. Bahkan bagus, tempatnya dingin, ber-AC di mana-mana. Tapi kadang-kadang yang mau memakmurkannya hanya sedikit. Saya khawatir apa yang diprediksi oleh Rasulullah 14 abad yang lampau terjadi saat ini. Apa kata Rasulullah? Ya'ti ala ummati zamanun yatabahuna fil masajid thumma la ya'murunaha illa qalilan. Akan datang suatu masa di mana umatku, kata Rasulullah, berbangga-bangga, berlomba-lomba membangun masjid, tsumma la ya'murunaha, kemudian mereka tidak memakmurkannya illa qalilan, kecuali sedikit. Maka kalau itu yang terjadi, ma'asyiral muslimin, azab Allah yang akan menimpa kita. Maka mari masjid yang sudah bagus seperti ini, musola yang bagus di mana-mana, kita makmurkan rumah Allah itu dengan sholat berjamaah, dengan khatmil Quran, dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Makmurkan rumah Allah itu dengan kegiatan keagamaan, itu yang akan menyelamatkan kita dari adab Allah. Yang kedua, mari kita hidup rukun. Terlebih-lebih menjelang pemilu seperti sekarang, di mana orang punya kepentingan luar biasa saat ini. Antara satu dengan yang lainnya saling menjelekkan, hoax terjadi di mana-mana. Di antara sesama muslim saling menjelekkan, di antara seanak bangsa saling menjelekkan. Rasa tahabina, rasa saling mencintai itu sudah hilang. Maka ini ma'asyiral muslimin yang menyebabkan azab Allah. Mari jaga diri kita masing-masing agar kita tetap saling mencintai, saling rukun di antara kita semua. Yang ketiga, perbanyak istighfar kepada Allah, terutama menjelang subuh, ashar, menjelang sahur. Perbanyak istighfar, minimal 70 kali. Bahkan Rasulullah sampai bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marratan. Demi Allah, kata Rasulullah, saya beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam minimal 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali. Kita
yang bergelimang dengan dosa. Rasulullah yang jelas maksum masih istighfar, kita yang bergelimang dengan dosa. Apakah kita tidak malu kepada Allah kalau kita tidak beristighfar kepada Allah? Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini marilah kita selamatkan bangsa ini dengan kita makmurkan masjid, hidup rukun. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Barangkali itu khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah rabbal alamin wa sari'u ila maghfiratillahil karim wa alamu anna Allah ta'ala bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.